Baiklah, selamat siang, selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan akun Sibda. Nah, sebelum memasuki video tutorial, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Ginting. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan PPKN, Stambuk 2020. Nah, untuk mengetahui tutorialnya, mari kita lihat videonya. Skuy! Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara login dan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada Sibda. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah login di Sibda. Cara loginnya adalah kita harus mengklik link Sibda kita di laman Google, yang dimana linknya tersebut adalah sibda.unimed.ac.id. Nah, setelah kita mengklik atau mengunjungi link tadi, maka akan terdapat laman-laman seperti ini. Nah, yang di sini tertera dari setiap fakultas. Nah, berhubung saya dari Fakultas Ilmu Sosial, saya harus mengklik laman Fakultas Ilmu Sosial. Nah, setelah kita mengklik akan muncul laman seperti ini. Nah, untuk kita login, kita harus lihat bacaan di pojok kanan atas, terdapat bacaan Anda belum login. Nah, kita klik saja bacaannya, maka akan muncul laman baru yang dimana di dalamnya akan dimintai ID dan password kita, yang dimana ID-nya itu adalah NIM kita, yang dimana NIM itu adalah nomor induk mahasiswa yang menandakan kita itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, untuk mempermudah teman-teman semua untuk login selanjutnya, kita harus mengklik remember username. Nah, setelah kita masuk ke dalamnya, akan terdapat beberapa fitur. Nah, untuk mempermudah lagi, kita harus mengubah terlebih dahulu bahasanya. Setelah kita mengubah bahasa, kita dapat melihat fitur-fitur. Untuk dapat melihat fitur-fitur tersebut, kita lihat 3 bars yang ada di pojok kiri atas. Kita tekan saja. Nah, maka akan muncul beberapa menu-menu yang terdapat pada Sibda, baik itu di rumah saya, beranda situs, kalender, file pribadi, kursus yang saya ikuti. Nah, menu yang pertama kita harus ketahui itu adalah rumah saya. Nah, menu rumah saya ini adalah menu di mana terdapat beberapa bentuk, terutama siapa-siapa saja yang aktif dalam menggunakan akun Sibda tersebut. Nah, di sini juga tertera tugas-tugas kuliah kita atau kuliah yang akan datang. Dan kemudian menu beranda situs. Di beranda situs ini adalah laman di mana kita agar dapat mencari mata kuliah yang akan kita masuki. Dan kemudian menu kalender itu adalah menu di mana jadwal kita yang sudah ditetapkan tiap minggunya, atau misalnya seperti akan ada jadwal UTS minggu depan. Nah, di sini akan tertera di kalender. Kemudian di file pribadi. Di file pribadi ini adalah file data kita sendiri yang ingin kita simpan melalui Sibda. Di sini kita dapat meletakkan file kita dengan cara menambahkan file di sini di bagian ini. Nah, di situ akan terdapat mau dari mana, atau kita bisa mengambil dari pengelola file telepon HP kita, atau kalau misalnya dari laptop itu dari dokumen kita. Dan kemudian menu kursus yang saya ikuti ini adalah ini biasanya digunakan atau akan ada apabila disuruh oleh dosen. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk masuk ke kelas. Nah, untuk masuk ke kelas itu kita harus klik lagi 3 baris yang ada di pojok kiri atas. Nah, kita harus mengklik di bagian beranda situs. Nah, di bagian beranda situs ini kita scroll lagi ke bawah, akan terdapat yang namanya bacaannya cari kursus. Nah, di cari kursus tersebutlah kita dapat mencari mata kuliah yang ingin kita masuki. Misalnya, saya ingin memasuki pengantar ICT. Kita klik saja pencarian. Kemudian di pengantar ICT ini di dalamnya terdapat ada dari kelas A, B, C, dan D, dan E juga. Nah, kemudian untuk kita memasuki kelas, kita harus memasuki sesuai kelas kita. Berhubungan saya dari kelas D, maka saya akan mengklik bagian pengantar ICT kelas D. Nah, di sini akan tertera
Biasanya ada juga misalnya ada dosen yang meminta kalau misalnya kita memasuki kelasnya, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Berhubung karena saya sudah pernah memasuki kelas tersebut, maka saya tidak akan dimintai password lagi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuka materi. Caranya adalah di bagian laman ICT tadi terdapat beberapa menu lagi, yang misalnya kehadiran via Sibda, forum diskusi online, forum diskusi, kontra RPS, dan link absensi. Nah, di sini terdapat beberapa, misalnya ada tugas, mau itu juga berkas atau apa, kita dapat mengkliknya saja. Misalnya kita ingin mengetahui kontrak kuliah kita, nah lalu kita harus mengklik file kontrak kuliah. Nah, maka akan secara otomatis di-download. Apabila ingin meng-download, silakan di-download. Nah, karena berhubung saya sudah mendownload, maka saya batalkan saja. Itu akan terdownload secara otomatis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan kehadiran via Sibda, atau yang sering biasa kita lakukan, kita bilang absen. Nah, nih, melalui kehadiran via Sibda. Biasanya di kehadiran via Sibda ini tertera kita itu akan masuk di jam berapa, tanggal berapa. Namun di sini karena belum ada jadwal yang diberikan oleh dosen, maka di sini saya tidak bisa melakukan yang namanya pengecekan kehadiran atau kehadiran via Sibda. Nah, kemudian untuk cara melakukan membuka forum diskusi, yaitu pertama kita harus balik lagi ke laman tadi, ke laman ICT. Nah, di sini terdapat tadi di kehadiran via Sibda, forum diskusi online via Sibda, forum diskusi ICT 2 Oktober. Nah, untuk melakukan atau membuka forum diskusi baru, kita harus mengklik forum diskusi online via Sibda. Nah, di sini terdapat topik beberapa dari dosen kita yang diberikan. Misalnya ada di sini topik 3 konsep dasar ICT. Sepertinya untuk mengetahuinya kita harus mengklik terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman ingin menanggapi topik dari dosen kita maupun dari teman-teman, kita tinggal mengklik bagian tanggapi di sini, biasanya di bagian kanan bawah. Nah, apabila kita ingin mengkomen atau menanggapi tentang topik dari dosen, kita harus menanggapi di sini. Dan apabila kita ingin menanggapi pertanyaan atau jawaban dari teman kita, kita juga harus menanggapi di sini. Nah, kemudian untuk menambahkan topik tadi, kita tinggal klik di sini. Nah, kita balik lagi yang ke tadi, ke tambah topik diskusi baru. Kita klik saja tambah topik diskusi baru. Nah, akan muncul di sini bagian subjek dan pesan. Nah, biasanya subjek ini adalah nama kita dan topik diskusi apa yang ingin kita sampaikan. Dan pesan ini misalnya adakah video, file atau apa yang ingin kita berikan atau kita diskusikan kepada teman selokal. Dan kemudian di sini saya akan juga menjelaskan bagaimana cara pengumpulan tugas atau cara mengirim tugas. Nah, kemudian kita harus balik lagi ke laman pengantar ICT kelas D. Di sini akan tertera di bagian bawah, kita scroll ke bawah, akan terdapat bacaan kumpul-kumpul tugas. Nah, misalnya seperti kami saat ini akan mengumpulkan video-video tugas tutorial. Nah, di sini kami akan mengklik F2 tugas video tutorial Sibda. Nah, cara pengiriman itu di sini sudah tertera. Submission status ini adalah apakah kita sudah mengumpul apa belum. Nah, apabila nanti kalau kita sudah, maka di sini akan berubah tidak not attempted lagi. Dan grading status ini adalah penilaian. Bagaimana cara kita untuk mengirim tugas? Yaitu dengan cara kita tambahkan saja pengajuan. Nah, di sini terdapat berbagai macam. Kalau misalnya kita ingin mengirim tugas kita, baik itu link, video atau foto, audio, nah, kita harus mengklik ini bagian sini. Nah, di sini akan terdapat apabila kita ingin mengklik link, nah kita harus mengklik di sini. Dan apabila kita ingin mengirim video di sini, dan apabila juga kita mengirim audio, kita harus mengirimnya di sini. Nah, apabila sudah, kita tinggal insert media. Berhubung saya belum mengumpul, nah saya batalkan saja dulu. Inilah dari video tutorial dari saya.
Semoga video tersebut bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan pada video ini. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua.